Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita dapat mengisi acara podcast MUI Kampar yang dengan tema implikasi hukum terhadap penistaan agama. Kembali bersama kita Bapak Nur Hadi SHMH. Selamat datang Bapak. Selamat datang sama-sama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implikasi hukum terhadap penistaan agama itu. Di sini bersama saya Muhammad Fikriyadi. Terima kasih telah bergabung. Kemudian Bapak, kami ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan penistaan agama itu sendiri? Itu pertanyaan pertama dari podcast pagi ini, Bapak. Langsung dijawab aja. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita juga tidak bosan-bosannya mengirimkan kepada junjungan alamnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia diberi amanah untuk dialog tentang kerukunan intan umat beragama dan modernisasi beragama Islam. Dalam hal ini tadi Bapak Fikri sudah menanyakan apa sih yang definisi penodaan agama itu. Baik. Penodaan agama itu secara yuridis dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dengan sengaja mengekspresikan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Dalam hal ini sering kita ketahui dan kita menengok di berbagai media, baik itu media cetak dan media elektronik, banyak peristiwa hukum yang ada di negara Indonesia ini, karena di negara Indonesia sendiri ada terdiri beberapa agama yang diakui secara hukum di Indonesia, dan agama yang terbesar adalah agama Islam. Di dalam agama Islam sendiri kita tidak bisa memandang sebelah mata, sebab di dalam agama kita sendiri juga banyak masalah-masalah, baik dari itu internal maupun eksternal, baik itu di dalam umat beragama Islam sendiri maupun dari orang-orang yang di luar Islam. Jadi definisi penodaan agama itu secara yuridis dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dengan sengaja mengekspresikan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Cuman penodaan agama itu mencakup perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Di dalam perspektif hukum Islam pun, penodaan agama mencakup perbuatan seperti mengingkari atau menistakan Al-Quran dan hadis. Jadi dapat kita simpulkan, jangankan di dalam agama Islam kita sendiri, di dalam hukum positif pun diatur tentang penodaan atau penistaan agama sendiri. Itu kira-kira Pak. Baik Pak. Kemudian ada juga Pak isu-isu di masyarakat tentang apa sih kaitan dengan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Baik. Di dalam hal ini kaitan dengan kebebasan beragama dan berekspresi di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu masalah kebebasan beragama dan berekspresi itu dijamin. Dan juga di dalam pasal Komponen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Kebebasan beragama mencakup hak untuk menganut, memeluk, menjalankan agama. Sementara kebebasan berekspresi mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Namun kedua kebebasan ini dapat dibatasi berdasarkan Pasal 828 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghormati hak orang lain atau melindungi ketertiban umum. Jadi dalam kita bernegara, kita tidak boleh semau kita, sesuka kita untuk menyatakan pendapat ataupun berekspresi. Semua hal itu sudah diatur, sudah ada barrier ataupun pagar-pagar, batas-batas yang telah ditentukan oleh negara tersebut. Walaupun di dalam hal ini Islam sangat toleransi juga terhadap umat beragama, tetapi kita tidak bisa tidak bisa semau kita. Menurut kita agama kita adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam, tetapi kita tidak boleh menghujat agama selain daripada agama Islam itu sendiri. Ya, baik, Pak. Kira-kira demikian. Jadi kebebasan beragama itu sudah dijamin dalam undang-undang kita ya Pak ya? Iya, siap. Kemudian Pak Ketua, ya. Apa sih kerangka hukum di Indonesia? Seperti apa kerangka hukum di Indonesia ini tentang penistaan agama ini atau kebebasan beragama ini? Terima kasih Pak Moderator. Jadi di dalam hukum agama Islam pun itu sudah diatur. Dan sebagai negara Republik Indonesia, pemerintah dalam hal ini juga telah memberikan rambu-rambu agar seseorang tidak boleh melakukan penistaan terhadap agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Di dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, baik yang baru, baik yang lama, itu sudah diatur sebetulnya. Contoh, di dalam pasal, kalau di dalam Undang-Undang KUHP Nasional yang baru ini, yang baru diberlakukan nanti mungkin di bulan Januari 2026, itu di dalam pasalnya ada di pasal 308 yang menghukum penghinaan terhadap orang-orang yang sedang menjalankan ibadah, dan pasal 368 yang mengatur tentang penodaan agama dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Artinya sudah ada aturan atau norma hukum yang berlaku baik sekarang maupun yang akan datang bagi siapa saja di Indonesia ini yang melakukan penodaan dan penistaan terhadap agama. Tidak hanya agama Islam, terhadap agama lain juga seperti itu. Contoh kasus, ada contoh kasus yang sudah kita baca ataupun yang sering kita tengok. Ada kasus salah satu tokoh nasional, Bapak Basuki Cahayapurnama, gitu kan, atau Ahok. Nah, dia kemarin sempat melakukan sesuai dengan putusan hakim, telah melakukan penistaan terhadap agama Islam, dan beliau dihukum dan telah menjalaninya. Setelah itu ada lagi yang kita dengar namanya kasus Lia Eden. Lia Eden ini Nabi palsu itu. Dia memiliki kerajaan Eden katanya kan, dan mengaku sebagai Jibril dan Yesus yang berinkarnasi ya. Dan beliau juga sudah divonis selama 2 tahun kemarin. Dan juga ada seorang penulis buku namanya Antonius Richard Bawengan, menulis buku yang dinilai menodai agama Islam, dan beliau ini divonis selama 5 tahun. Nah, itulah. Jadi dalam hal ini negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Siapa saja, barang siapa, laki-laki, perempuan, subjek hukumnya yang dinyatakan bersalah,
yang diduga bersalah tentang melakukan penodaan atau penistaan agama, negara hadir di situ. Jadi negara sudah menjamin tentang penodaan dan penistaan agama. Saya kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak tentang rangkuman gimana sih delik hukum penistaan agama ini. Kemudian Pak, ada pertanyaan yang sering dibicarakan di masyarakat. Apa sih penistaan agama itu termasuk delik umumkah atau delik aduan? Terima kasih banyak. Memang di tengah-tengah masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia ada namanya delik umum dan ada namanya delik aduan. Delik umum dan delik aduan. Atau boleh kasih gambaran apa delik umum atau delik aduan? Iya, betul. Jadi kita definisikan dulu. Kalau delik umum itu delik yang penuntutannya dapat dilakukan oleh penuntut umum tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban. Iya. Artinya ini delik umum. Sementara delik aduan, delik yang diproses hukum hanya dapat dimulai jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau ada korban yang dirugikan. Iya. Nah, yang sekarang ini contoh delik aduan ini yang lagi viral masalah undang-undang ITE. Nah, ada orang di medsos karena kurang senang terhadap seseorang, langsung dia memposting kata-kata bahasa yang mungkin menyinggung perasaan dan martabat seseorang. Maka orang yang dirugikan tadi dia langsung membuat laporan. Nah, itulah kira-kira perbedaan antara delik umum dan delik khusus, delik aduan tersebut atau kelah delik. Nah, di dalam masalah penodaan dan penistaan agama yang kita ketahui, pasal yang menjadi acuannya adalah pasal 156A KUHP dan dimasukkan berdasarkan penetapan Presiden nomor 1/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jadi dalam hal ini penodaan dan penistaan agama merupakan delik umum, bukan delik aduan. Berarti delik umum ya Pak? Delik umum ya. Baik, di Pak pemirsa, itu tadi contoh-contoh, ada contoh kasus yang disampaikan oleh Bapak Nur Hadi selaku advokat tentang penistaan agama. Kemudian ada dasar hukum yang disampaikan oleh Bapak Hadi juga. Kemudian bagaimana sih gambaran kaitan kebebasan beragama di Indonesia ini? Menurut Bapak relevan nggak di bangsa kita, bangsa Indonesia itu penistaan agama itu menjadi problem di masyarakat? Ada umat Islam yang dia menggiring suatu opini tentang umat lain misalnya. Kemudian ada umat lain yang menggiring opini tentang umat Islam tetapi tidak menjadi delik bagi mereka. Cuman tertuju kepada salah satu agama di Indonesia saja. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi di agama kita sendiri yang mayoritas negara Indonesia adalah beragama Islam. Di dalam hukum agama Islam sendiri, baik itu Al-Quran dan hadis, sebetulnya sudah tercover itu semua. Kita dilarang menghina, menghujat, baik itu orang pribadi maupun agama mereka, tidak boleh sebetulnya, apapun namanya sebut. Nah, ada orang dari agama lain yang berbuat sama dengan apa yang disampaikan Pak Moderator tadi ke agama kita. Dalam hal ini kita selaku umat beragama, toleransi sangat dibutuhkan sekali dalam memahami sikap seseorang terhadap agama kita dan terhadap agama orang lain. Jadi sangat-sangat negara hadir di sini untuk memberikan batasan-batasan agar siapapun di negara ini jangan semena-mena, jangan sembarangan dalam melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan seseorang, apalagi agama kita.
Itu kira-kira. Baik, Pak. Atau mungkin bisa nggak Pak, Indonesia ini bersatu dengan beragam macam agama tanpa ada konflik penistaan agama? Jadi begini, dalam hal ini di Indonesia sendiri terdiri dari beragam suku, bahasa, pola pikir, watak, dan pola pikir yang berbeda-beda. Mungkin kita selaku orang Melayu lebih mengedepankan sopan santun, dan ada ketimuran kita lebih kental. Mungkin di daerah timur sana mungkin mereka lebih tegas dalam menyampaikan pendapat. Nah, jadi di dalam hal ini juga kita selaku masyarakat sangat memahami, sangat mengerti tentang adat istiadat. Jangan nanti orang timur mengatakan seperti ini, menurut kita itu kasar, tapi menurut mereka itulah bahasa mereka. Nah, jadi kita di dalam ini agar lebih bisa menerima baik itu budaya, kultur yang terjadi di daerah masing-masing, agar semua masalah apalagi tentang agama bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Baik, terima kasih Bapak. Baik sahabat podcast, nah itu tadi pemaparan dari Bapak Nur Hadi, SHMH selaku advokat yang memaparkan tentang definisi penistaan agama ini secara lugas, secara detail, secara jelas. Mudah-mudahan dapat kita implikasikan dalam berkehidupan di negara kita ini. Kemudian kita minta dari Bapak sendiri closing statementnya, bisa nggak hukum yang ada di Indonesia ini atau di negara kita ini, atau kepada siapa penegak hukum mana yang bisa mengayomi tentang ketiadaan penistaan agama ini. Mungkin sedikit dari Bapak closing statementnya, apakah relevan pasal-pasal penistaan agama ini diberlakukan di Indonesia saat ini? Baik Pak. Terima kasih. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi tentang keragaman, baik itu di dalam beribadah, baik itu budaya. Di dalam hal ini semua agama yang dianut di Indonesia memiliki dasar dan filosofi yang berbeda-beda. Makanya toleransi sangat dibutuhkan di dalam menyikapi apapun peristiwa yang terjadi antar umat beragama di negara kita. Artinya kita sama-sama menahan diri, kita sama-sama menghargai dan menghormati apa pendapat orang lain. Nah, karena menurut kita semua agama yang ada di Indonesia baik, tetapi keyakinan dan kepercayaan tersebut mesti kita pupuk bersama-sama agar jangan kita menilai sesuatu agama di negara kita ini dengan memandang sebelah mata, karena menurut mereka agama mereka baik menurut mereka, dan menurut kita baik menurut agama kita. Dalam hal ini kalau terjadi peristiwa hukum antar umat beragama, kita yakin dan percaya aparat penegak hukum yang ada di Indonesia ini sudah mengayomi, melindungi, dan memberikan pencerahan hukum tentang akibat daripada penistaan agama tersebut. Jadi mari kita menjaga toleransi sesama umat beragama yang ada di Indonesia tersebut. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak telah memaparkan pemaparan tentang implikasi hukum terhadap penodaan atau penistaan agama ini. Mudah-mudahan sahabat podcast MUI Kampar bisa mendengar, bisa mengambil pelajaran, dan pantau terus podcast MUI Kampar, ikuti, follow. Mari sama-sama kita melihat bagaimana sih
MUI Kampar ini memberikan edukasi terhadap masyarakat. Terima kasih Bapak Nur Hadi sudah datang ke podcast MUI Kampar. Semoga hari ini kita dapat pelajaran atau iktibar dari Bapak, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurang mohon maaf Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.